Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel kami Farming Day. Kita akan menggunakan gibberellin pada pagi ini untuk pembuahan jambu madu yang ada di belakang saya. Namun sebelum ke sana, saya ingin juga memberikan sebuah ilustrasi bahwa segala sesuatu yang diberikan tidak tepat, baik itu dosis maupun waktunya, maka bukannya bagus, malah bisa-bisa pohonnya menjadi kering, bahkan mati. Sudah terbukti pada beberapa pohon yang milik teman saya, penggunaan gibberellin awalnya memuaskan. Karena pertama, gibberellin untuk memicu pertumbuhan jambu madunya sangat luar biasa. Bagus sekali, ya, terlihat dari batangnya mulai membesar dengan cepat, kemudian juga daun-daunnya menghijau, dan kemudian pertumbuhannya itu begitu pesat, ya. Namun karena terlalu ngegas pemakaiannya, tak lama kemudian pohonnya ternyata seperti itu, layu, dan akhirnya mati. Pada akhirnya saya mengambil kesimpulan, pemberian gibberellin ini harus dilakukan dengan pemberian nutrisi yang lain, karena gibberellin ini jangan dijadikan satu-satunya bahan atau nutrisi yang kita berikan ke tanaman, khususnya ke jambu madu. Pada akhirnya kita akan merasa kecewa karena harapan kita terlalu tinggi, ternyata ketika aplikasi, karena salah aplikasinya, maka kita menjadi sangat kecewa, Nah, sekarang kita akan aplikasikan gibberellin, tidak perlu saya sebutkan mereknya karena sudah banyak beredar, dan ini kita aplikasikan ke tanaman jambu madu. Oke, ikuti saya. Kita harus siapkan dulu airnya, kurang lebih 10 liter. Itu baru saya ambil 5 liter. Kita campurkan dulu gibberellinnya. Kita aduk merata supaya tercampur, pada nyemprot sama. Oke, saya sudah mengambil airnya lagi 5 liter. Kita lanjut tambahkan. Diaduk sampai rata. Setelah itu langsung kita aplikasikan
Kita akan semprot mulai dari media tanamnya, kemudian langsung ke batangnya, kemudian ranting, kemudian semua daun, baik di bawah daunnya dan atas daunnya, supaya semua bisa menyerap gibberellin ini dengan sempurna. Oke, ikuti saya. Gibberellin yang saya pakai adalah untuk pembuahan, memperberat buah, memperbanyak jumlah buah dalam satu pohon. Jadi kalau yang masih ada pucuk muda, tidak boleh disemprot gibberellin, karena itu hanya akan menumbuhkan pucuknya lebih banyak dan buahnya tidak akan ada. Jadi kita harus tahu mana posisi tumbuhan atau tanaman kita yang siap dibuahkan. Seperti yang sebelah sana tadi, itu ada yang masih punya pucuk muda, tidak saya semprot ya, karena itu tidak termasuk pada target pembuahan. Nah, perlu diketahui pohon buah saya ini usianya sudah lebih dari 3 tahun, dan di sini belum saya pindahkan ke kebun karena sekarang masih kemarau, dan saya akan pindahkan mungkin di bulan September pertengahan atau September akhir atau Oktober awal untuk mendapatkan curah hujan yang maksimal ya. Karena kalau saya tanam sementara saya ada kerjaan lain, ini bisa terbengkalai kalau tidak saya pantau terus, tidak saya siram terus ya. Jadi ini sayang karena ini calon indukan banyak, jambu-jambunya juga super, dan sebagian sudah saya jual. Kemudian kemarin juga di video yang lalu setelah kita lihat ya, banyak yang minat, sehingga saya harus mempercepat ini. Walaupun masih di polybag ya, belum saya pindah ke pot atau belum juga pindah ke lahan, namun ini sudah produksi, jadi cangkokannya sudah diproduksi dan sudah banyak mengeluarkan cangkokan dari tempat yang mungil ini ya. Untuk di kebun silahkan lihat video-video yang saya yang sebelumnya, dan saya punya ambisi 1000 pohon jambu madu di kebun saya. Oke, ikuti saya terus. Tadi sebagian sudah saya semprot, saya juga ingin mengatakan kepada Anda, dan di antara pohon jambu yang masih di polybag itu ada juga yang sedang berbunga, bahkan kemarin sempat berbuah. Anda juga bisa lihat video saya sebelumnya. Jambu madu yang sedang berbunga juga saya semprot dengan gibberellin buah, supaya apa? Bunganya banyak ya, kemudian nanti buahnya juga banyak dan bobotnya semakin berat. Nah, tentunya itu menjadi keunggulan saya, karena untuk pelanggan-pelanggan itu kan, kalau kita jualan bibit kita harus punya contohnya biar mereka yakin. Nah ini ya. Oke, ikuti terus. Oke, kita juga punya pohon markisa. Ibu saya yang nanam. Tapi pohon markisanya ini buahnya tidak terlalu besar dibanding dengan pohon markisa milik bibi saya yang sebelah sana, karena buahnya lebih besar daripada markisa yang ini. Dan kita akan semprot dengan gibberellin, dan kita tunggu lihat beberapa hari kemudian atau beberapa waktu setelah video ini kita upload.
jadi besar apa tidak. Oke, kita buktikan. Nah, itu tadi ya penggunaan gibberellin di kebun jambu madu minimalis milik saya. Kita tunggu update-nya beberapa hari ke depan.